Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fid darin amin. Bahasan sebelumnya bahasanya waris pihak laki-laki ada 15 orang, waris dari pihak perempuan ada 10 orang. Gambaran pemaparan bahasan faraid pertama adalah falawi jtama'a kullu rijal, jikalau terkumpul seluruh laki-laki yang telah disebutkan kemarin, jikalau terkumpul seluruh laki-laki yang disebutkan kemarin, niscaya warisal abu wal ibnu wal zawju faqat, yang akan mewarisi hanya bapa dan anak laki-laki dan suami saja. 10 secara garis besar, 15 secara rinci, ngumpul semuanya, si mayit itu memiliki semuanya, maka yang terpilih berhak mewarisi hanya 3 orang, bapa, anak laki-laki dan suami. Li'anna ghairahum mahjubun bi ghairi zawji, karena sesungguhnya selain mereka itu dihalang mendapatkan warisan dengan selain suami. Dihalang, mahjub, mendapatkan warisan dengan selain suami. Suami memang tidak bisa menghalang siapa-siapapun, tapi yang menghalang adalah bapak dan anak laki-laki. Nah, coba lihat 10 orang dibahas kemarin. Pertama adalah anak laki-laki. Ibnuhu wa in safala, abu wa abuhu wa in ala, wal akhu li abawain li abin wa ummin, ibnuhu ibnul akhi, ibnul akhi li abain wa in li abin, wal ammu li abain wa li abin, ibnuhu wa zawju wa mu'ti. Nah, pertama yang terhalang itu mu'ti. Mu'ti itu terhalang oleh bapak dan anak. Kakek terhalang oleh bapak. Nah, saudara juga bisa dihalangi oleh bapak dan anak. Anak nggak bisa menghalangi kakek. Yang bisa menghalangi kakek adalah bapak. Tapi saudara bisa dihalangi oleh bapak, bisa dihalangi oleh anak. Anak saudara itu dihalangi oleh bapak dan anak. Kemudian paman itu juga dihalangi oleh bapak dan anak. Nah, secara rinci dan secara detailnya akan ada nanti bab mahjubi. Nah, bapak bisa menghalangi siapa saja, anak bisa menghalangi siapa saja, anak laki-laki bisa menghalangi siapa saja. Tidak ada pembahasan khusus secara umum. Nah,
dari 10 atau 15 pewaris laki-laki, kalau terkumpul yang mewarisi hanya 3, berarti sisa 13 lagi. Nah, yang 13 itu, yang 12 lagi itu dihalangi oleh keberadaan bapak dan keberadaan anak laki-laki, bukan keberadaan suami. Awi jatama'a kullun nisa, atau jikalau berkumpul seluruh pewaris wanita, seluruh pewaris wanita yang 10 orang kemarin itu ngumpul semuanya, ada semuanya, maka yang mewarisi adalah al-bintu, anak perempuan, bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan saudari perempuan seibu sebapak, dan istri. Nah, 4 orang. Karena 4 orang ini tidak bisa menghalangi yang lain secara total. Keberadaan bintu tetap memberikan jatah kepada bintul ibn, kecuali kalau binten. Kalau 2 anak perempuan, baru bintul ibn nggak dapat. Tapi selagi anak perempuan cuma 1, bintul ibn dapat 1/6. Nah, saudari juga tidak bisa dihalangi oleh bintu, saudari li abawain. Nah, saudari li abawain akan menghalang saudarinya, saudari li abin, saudari li umi, dan istri juga tidak bisa dihalangi oleh siapapun, karena dia mendapat warisan jalur nikah. Maka keberadaan orang nasab nggak ganggu dia. Nah, saya nggak ada urusan sama kamu, saya mewarisi karena dia suamiku, jalurnya nikah bukan jalur nasab. Wasaqatatil jaddatu, gugurlah hak nenek, bil ummi, dengan adanya ibu. Wal mu'tiqatu, gugurlah hak wanita mantan sayyid, dengan sebab adanya saudari yang telah disebutkan tadi, yaitu ukhti li abawain, kama saqatat biha, sebagaimana gugur dengannya keberadaan bintul abawain sebagaimana gugur dengannya oleh ukhtu li abawain, oleh ukhtu li abin, saudari sebapak, dan gugur dengan keberadaan bintu oleh ukhtu lil ummi. Jadi bintu menghalang ukhtu li ummi dapat, ukhtu li abawain menghalang ukhtu li abi. Ukhtu li ummi tidak bisa dihalang oleh ukhtu li abawain. Yang menghalang dia hanya bisa bintu. Titik. Artinya, au alladzina yumkinu ijtima'uhum minas sinfain, atau walladzina atau walladzina Oke, kalau au berarti atapnya kepada kullu rijal, kullu rijal. Ulang ambilnya, falawi jatama'ul ladina yumkinu ijtima'uhum, maka jikalau berkumpullah orang-orang yang mungkin berkumpul di antara mereka dari 2 kelompok,
pewaris pihak laki-laki 15, pewaris pihak perempuan ada 10. Ngumpul kedua-limanya, enggak mungkin. Ngumpul ke 25-nya enggak mungkin. Mungkin? 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 Hah? Kalau ngumpul ke 25-nya, warisan apa mau dibagi? Pewaris pihak laki-laki ada suami, pewaris pihak perempuan ngumpul kedua-duanya jadi pewaris. Siapa yang mati? Nggak ada. Maka digunakanlah bahasa kalau mungkin. Nah, kalau mungkin berkumpul mereka dari dua kelompok, fal abawan, maka yang mewarisi adalah abawan, ibu bapak, wal ibin, dan anak laki-laki, wal bintu, anak perempuan, wa ahaduz zaujain, salah satu suami istri. Ibu bapak mungkin ngumpul kedua-duanya karena meninggal anaknya. Anak laki-laki sama anak perempuan bisa ngumpul kedua-duanya karena meninggal orang tuanya. Tapi suami istri gak mungkin ngumpul kedua-duanya. Nah, artinya az-zakari in kana al-mayyitu imra'ah, yang laki-laki artinya suami jika adalah mayat perempuan, atau pewarisnya perempuan jika mayatnya laki-laki. Maka istilah kitab lain, dari seluruh pewaris itu yang harus dapat itu adalah ibu, bapak, suami atau istri, dan anak kandung. Itu enggak ada istilah enggak dapat. Nah, enggak ada istilah enggak dapat dalam bab warisan. Titik. Walau fuqidu kulluhum, jikalau tidak ditemukan akan mereka seluruh ahli waris, kulluhum, semua mereka, artinya al-warasatu minar rijal wan nisa, pewaris pihak laki-laki dan pewaris pihak perempuan, al-mazkurina, orang-orang yang telah disebutkan mereka, fa aslul mazhabi annahu la yuwarisu zawul arham, maka menurut asal mazhab sesungguhnya orang tersebut atau sesungguhnya dhamir sya'ni tidak akan mewarisi oleh zawil arham, tidak akan diwarisi oleh zawil arham, keluarga yang ada hubungan darah tapi tidak masuk kategori waris, warisan tidak akan berpindah ke mereka. Pesaih dibayar, nanti akan ada penjelasan mereka. Wa aslul mazhabi fima la tastaghriqul warasatul mala, menurut asal mazhab pada kasus yang tidak menghabiskan oleh ahli waris akan harta. Ahli waris ada, tapi harta gak habis karena pewarisnya semua perempuan, tidak ada laki-laki, tidak ada asobah yang ambil sisa harta. Akhirnya sisa harta itu tersisa, akhirnya ada sisa dari harta. Menurut asal mazhab, bagaimana menyikapi sisa harta yang tidak habis itu? Sesungguhnya la yuraddu ala ahlil fardi, tidak dikembalikan akan ia harta kepada orang-orang yang memiliki kadar. Ahlil fardi, orang-orang yang memiliki kadar, artinya takdir.
ma baqiya minal mali, akan apa tidak dibagi kembali ke mereka, akan sesuatu yang masih tersisa dari harta, ba'dal mafrudi, setelah yang dikadarkan. Pada dua kejadian tersebut, harta warisan yang tidak ada pewarisnya sama sekali tapi ada zawil arham, harta warisan yang tidak ada asobah sehingga sisa harta nggak habis, bal al malu kullu awil baqi ba'dal mafrud li baitil mal irtan. Akan tetapi harta, seluruhnya harta pada kasus pertama nggak ada pewaris, atau sisanya harta pada kasus kedua setelah diambil yang dikadarkan, itu milik baitil mal sebagai warisan. Inilah yang dimaksudkan musannif pada bagian awal kitab ini. Apa kata beliau di situ? Asbabul irsi arba'atun, penyebab warisan itu ada 4. Pertama, hubungan kekerabatan. Yang kedua, hubungan pernikahan. Yang ketiga, hubungan wala. Yang keempat, hubungan Islam. Nah, kenapa harta yang tidak ada pewarisnya dimasukkan ke baitul mal? Irsan lil muslimin, karena dia diwarisi oleh saudara muslim yang lainnya. Karena penyebab waris itu ada 4. Nah, namun yang berjalan sejalan adalah sabab nasab sama sabab kawin, itu sejalan. Kalau muktik, dia akan dapat ketika tidak ada sabab nasab. Nah, muktik bisa bergabung sama sabab kawin. Suami dapat, istri dapat, muktik bisa jadi masobah. Tapi kalau ada sabab nasab, muktik nggak dapat. Nah, nggak ada sabab nasab, nggak ada sabab kawin, nggak ada sabab muktik, maka pindah ke sabab terakhir, yaitu Islam, sehingga harta baitul mal diberikan, harta warisan dibagikan ke baitul mal irta. Berkata Imam Muzani, Imam Ibnu Surajin, dengan apa mereka berpendapat taurisi zawil arham fil ula, diwarisi oleh keluarga yang hanya hubungan rahim pada kasus pertama, kasus mayit tidak meninggalkan warisan pewaris sama sekali, maka akan diwarisi oleh zawil arham. Bagaimana cara penempatannya itu? Siapa jadi asobahnya? Siapa mendapat setengah? Katakanlah bintu itu mendapatkan setengah harta warisan. Kalau bintu nggak ada, siapa zawil arham yang bisa gantikan posisi bintu? Siapa? Dipikir-pikir, dikira-kira. Sepupu siapa namanya? Bintul binti. Nah, bintu zawil furud, bintul ibni zawil furud. Bintu nggak ada, bintul binti nggak ada. Siapa penggantinya? Maaf, bintu nggak ada, bintul ibni nggak ada, maka penggantinya adalah bintul binti. Nah, dialah yang memiliki setengah. Nah, kalau bintul binti itu ada 2, bintail binti, maka dia dapat
2/3. Nah, begitu juga yang lainnya. Misalnya pewaris itu adalah ibin asobah. Siapa pengganti ibin? Hah? Ibnul binti. Karena ibnul ibni adalah asobah juga. Berarti penggantinya adalah ibnul binti. Nah, itu kalau kita ambil pendapat Imam Muzani dan Imam Ibnu Suraiji. Dan pendapat mereka berdua birraddi fi tsaniyah, dikembalikan sisa harta, dibagi kembali kepada zawil furud yang ada fi tsaniyah pada kasus kedua, ketika harta warisan tidak habis oleh pewaris. Ala ghairi zawjain, di atas selain suami istri. Jadi sisa harta dikembalikan kepada zawil furud tapi selain suami istri. Walam yakula, dan tidak berpendapat dua orang ulama itu idza lam yantazim amru baitil mal, apabila tidak teratur pengaturan harta baitul mal. Mereka tidak berpendapat begitu. Artinya teratur tidak teratur, ada baitul mal atau enggak ada, yang jelas zawil arham akan menggantikan zawil furud, sisa harta akan dikembalikan kepada zawil furud. Itu pendapat Imam Muzani dan Ibnu Suraiji. Pendapat ulama lain sependapat yang beliau. Kapan? Ketika baitul mal tidak terurus. Nah, seperti hari ini jangankan tidak terurus, baitul mal saja nggak ada. Nah, kecuali di Aceh. Aceh ada baitul mal. Kalau kita di Indonesia nggak ada baitul mal. Nah, mungkin itu kali dana desa, dana anggaran pendapatan daerah APBD, itu mungkin termasuk baitul mal. Kalaulah itu bisa dikatakan baitul mal, maka masuk kategori lam yantazim, tidak terurus dan tidak teratur. Nah, banyak bocornya sama dengan nanti. Nah, banyak peluang-peluang monyet untuk mengambilnya. Itu maknanya lam yantazim. Nah, kalau hari ini ada harta warisan, nggak ada pewarisnya, ada sisa harta, nggak apa yang dibagi oleh pewaris, maka fatwa yang lebih tepat kembali pada Imam Ibnu Suraid dan Muzani, kembalikan saja kepada zawil arham. Nah, kembalikan saja kepada zawil furud yang lainnya. Jangan serahkan ke baitul mal. Serahkan ke baitul mal, bertambah dosa orang gara-gara harta warisan itu. Titik. Wa aftal mutaakhirun minal ashab, berfatwa oleh generasi akhir dari ashab, artinya murid-murid Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Memang dikembalikan kepada zawil arham atau zawil furud yang lainnya selain suami istri, idza lam yantazim amru baitul mal, apabila tidak tersusun tertata urusan baitul mal, likaunil imami ghairu adilin. Kenapa harta negara itu tidak tertata rapi? Karena keadaan imamnya tidak adil. Apa fatwa daripada ulama mutaakhirun tersebut? Birraddi, dengan dikembalikan. Maksudnya apa? Bi ayyuradda ala ahlil furud,
bahwa dikembalikan akan ia sisa harta warisan yang gak habis itu kepada ahli furud, penerima kadar selain suami istri, ma fadula an furudihim, sesuatu yang lebih daripada kadar-kadar mereka, artinya miqdaratihim, kadar-kadar mereka, bizzaujaini, dengan suami istri. Bagaimana cara membaginya? Binisbati, dengan persentase, ai nisbati syahami may yuraddu alaih, persentase orang yang dikembalikan akan ia harta kepadanya. Seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, kemudian ahli waris semuanya itu zawil furud, tidak ada ansab, sehingga jatah ansabah nggak ada yang ngambil, maka sisa harta itu akan dikembalikan kepada zawil furud tadi sesuai dengan jatah-jatah dia. Kalau tadi dia setengah, ambil setengah dari yang sisa. Kalau tadi dia dapat sepertiga, ambil lagi sepertiga dari, nah begitu seterusnya. Pasti ada sisa lagi. Nah, ambil lagi sampai nggak ada lagi. Nah, itu kalau hitung manual. Fafi bintin wa ummi wa zawji, maka dalam kasus ini misalnya sedang memaparkan contoh, maka pada kasus anak perempuan satu orang dan ibu dan suami, berapa dapat anak perempuan? Pertanyaan ini walaupun belum dibaca kitab ini tuh wajar ditanyakan, karena kitab ini kan pengulangan. Sebelumnya kan sudah baca dalam Fathul Qarib, Fathul Mu'in. Satu anak perempuan dapat setengah. Mak berapa dapat? Seperempat. Suami berapa dapat? Seperempat. Nah, suami dapat seperempat, ibu seperenam, anak perempuan setengah. Berapa sisanya?